yang dahsyat. Dan sekarang India cari gara-gara, padahal India itu dekat dengan Afghan. Biar ngerasa dia seberapa sih kemampuan, sedangkan Amerika saja keok. India seberapa kekuatannya? Lihat aja nanti yang terjadi, pertempuran antara muslimin dengan India pasti terjadi dalam hadis sahih tadi, dan Islam akan menang. Allahu Akbar. Jangan jadi gara-gara. Kemarin waktu Emirat Islamiyah mengumumkan bahwa telah berdiri secara merdeka di jure dan de facto, ya, dengan menjalankan secara Islam secara utuh. Apa salah satu program Emirat Islamiyah Taliban? Mempersiapkan pasukan khusus untuk diberangkatkan ke Syam, bergabung nanti dengan seluruh kekuatan-kekuatan militer yang ada di Suriah, di Palestina, dan akan memerdekakan Baitul Maqdis. Demi Allah ini. Apa lagi? Oh, ya, ini saya setuju. Ustadz, mohon motivasi jemaah untuk berimpak ke program Lazismu. Oh, ya, saya setuju. Nanti saya motivasi. Lazismu ini lembaga amil zakat, infak, sadaqah Muhammadiyah yang ada di sini. Lazismu termasuk lembaga amanah yang qualified, yang transparan, yang dapat dipercaya, dan ini sebagai salah satu penyaluran jama'i daripada umat yang ada di Sumatera Selatan, Sumatera Utara ini. Salurkan ke sana, nilai pahala yang kita dapatkan nilai jamaah, Pak. Dibandingkan Bapak salurkan sendiri, nilai yang Bapak dapat sama dengan sholat Pak sendirian, Bapak menyalurkannya, dapat pahalanya sendirian. Tapi ketika berjamaah, sholatnya dapat nilainya nilai jamaah. Demikian juga berinfak, berwakaf, dan sedekah. Jadi tempatnya di masjid ini sudah ada lokasinya, kantornya juga sudah ada, tinggal datangi, maka sudah bisa kita menyalurkan infak, wakaf, sedekah kita. Demikian ya, berarti titipan ini sudah tersalurkan? Sudah saya sampaikan? Oke, sekarang sampai di mana kita tadi? Taliban. Antum bangga nggak dengar Taliban ini? Bangga tidak? Tidak ada satupun negara di bumi ini yang berani mengatakan Taliban itu teroris sekarang. Nggak ada lagi yang berani. Kenapa? Bapak yang menuduh teroris itu, yang paling merasa jumawa, sudah keok oleh Emirat Islamiyah Taliban. Keok sejati, Pak. Memang bertarung habis mereka, keok, dikeroyok rame-rame juga kalah semuanya. Dan sekarang mereka mundur. Sekarang Emirat Islamiyah Taliban mempersiapkan pertempuran yang dahsyat. Dan sekarang India cari gara-gara. Padahal India itu dekat dengan Afghan. Biar ngerasa dia seberapa sih kemampuan, sedangkan Amerika saja keok. India seberapa kekuatannya? Lihat aja nanti yang terjadi, pertempuran antara muslimin dengan India pasti terjadi dalam hadis sahih tadi, dan Islam akan menang. Allahu Akbar. Jangan jadi gara-gara. Kemarin waktu Emirat Islamiyah mengumumkan bahwa telah berdiri secara merdeka di jure dan de facto, ya, dengan menjalankan secara Islam secara utuh. Apa salah satu program Emirat Islamiyah Taliban? Mempersiapkan pasukan khusus untuk diberangkatkan ke Syam, bergabung nanti dengan seluruh kekuatan-kekuatan militer yang ada di Suriah, di Palestina, dan akan memerdekakan Baitul Maqdis. Demi Allah inilah yang akan terjadi nanti. Saya bersumpah dan bersaksi di depan Allah dengan hadis yang sahih ini, Baitul Maqdis tak lama lagi akan Allah merdekakan di tangan orang-orang terbaik di muka bumi ini. Takbir. Lalu apa kata Rasulullah dari hadis sahih Muslim? Ini kebangkitan yang tak terelakkan ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umranul Maqdis kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis, Rasulullah kepada Ibnu Hawalah, nanti di Palestina, pusatnya di Baitul Maqdis, diumumkan berdirinya khilafah Islamiyah, yang bala tentaranya adalah tentara-tentara Islam yang telah bertempur selama berabad-abad dan mereka tidak pernah terkalahkan. Mereka lah yang akan mengokohkan basis khilafah Islamiyah akhir zaman ini. Umranul Yathrib, Umranu Maqdis. Saat itu Baitul Maqdis lah negeri yang teraman, negeri yang terkokoh, negeri yang terkuat, yang tidak ada orang berani macam-macam di dalamnya. Sementara kondisi saat itu bersamaan terjadi dengan Madinah. Kharabu. Kharab itu adalah hancurnya, babak belurnya, ya, kacaunya, chaosnya Madinah Al-Munawwarah. Allah
setenang apa Madinah sekarang, itu akan chaos nanti. Ini pasti juga agenda akhir zaman yang mutlak akan terjadi. Nah, sekarang sudah kita lihat bagaimana kondisi sekarang di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, Pak. Bagaimana persiapan-persiapan, Masya Allah. Dan Irak dan India cari gara-gara dia. Alhamdulillah. Saya katakan Alhamdulillah. Berarti ini pintu-pintunya di depan hidung kita, di depan masa kita terjadinya. Dan kita menyaksikan. Sebaiknya jangan jadi penonton ya. Persiapkan diri antum. Persiapkan diri antum. Ini akan melebar, Pak, sampai ke Indonesia. Kamu akan berperang melawan orang-orang sipit, hidungnya pesek-pesek, dan Allah akan menangkan kamu. Yang terbunuh di antara kamu akan syahid dan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Jadi persiapkan diri, persiapkan diri. Kita tidak tahu macam mana Allah mengirim kita nanti. Allah Maha Adil, Pak. Di akhir zaman ini Allah bukakan pintu surga tanpa hisab bagi orang-orang yang memburunya, yang mengejarnya. Maka pantaskan diri kita, wahai para lelaki yang muda-muda, pantaskan diri antum. Ya, kalau antum masih merokok selama ini, katakan ini rokok bisa nggak menghalangi saya untuk menjadi orang yang pantas. Rata-rata orang perokok larinya 300 meter, 1 kilo, itu insya Allah pingsan. Ustadz, saya kuat Ustadz. Ya baguslah. Saya nggak mau meninggalkan rokok Ustadz. Terserah Anda. Yang pasti adalah apakah kira-kira orang yang membakar-bakar duitnya, melakukan hal yang mubazir, kemudian mereka menolong usaha musuh-musuh Allah dengan membeli dagangan-dagangan mereka. Orang macam antum itu layak terpilih. Itu aja jadi pertanyaannya. Ustadz, bagaimana untuk kami betul-betul pasti Ustadz agar menjadi salah satu di antara pemenang dan pejuang di akhir zaman? Jawabannya adalah antum pastikan dulu firman Allah surah Al-Maidah jalan di diri antum. Apa firman Allah surah Al-Maidah? Firman Allah dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum anil qital wa aqimus salah wa atuz zakah. Allah perintahkan kita sebelum ada komando, sebelum ada aba-aba dan instruksi dari ulil amri kita, dari ulama-ulama rabbani kita, tugas kita semua adalah menurut ayat ini, tegakkan sholat berjamaah dimanapun saja kamu berada. Ini tugas. Dan kalau saya menambahkan dengan hadis Nabi, berjamaahnya bukan sembarangan berjamaah. Berjamaahnya memenuhi syarat 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Dimana orang sudah qomat, kita sudah ada di barisan. Imam ketika angkat tangan, saf, rapat dan lurus, kita sudah melihat kepada imam. Kita berdiri di belakang melihat kepada imam. Ketika imam angkat tangannya, Allahu Akbar. Saat imam angkat tangan, kita melihat imam angkat tangan. Setelah itu baru kita Allahu Akbar. Ini yang dimaksud dengan dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Lakukan itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lakukan itu selama 40 hari dan tidak boleh putus. Kalau satu sholat saja putus, ulang balik mulai dari awal besoknya. Gitu caranya. Dan lakukan itu 40 hari. Kalau 40 hari sudah kita lakukan, luar biasa piala yang Allah siapkan untuk orang yang lulus itu. Apa pialanya? Dua hal. Dua hal piala ini langsung Allah yang kasih. Allah yang bagi, Allah yang beri janji, dan Allah pasti menepati. Dan ini bukan piala presiden, ini bukan piala gubernur, ini bukan piala Ustadz Zul, tapi piala Allah langsung. Berarti urusan kita langsung dengan Allah, dan Allah nggak bisa dibohong-bohongi. Piala yang pertama adalah sampai mati orang bersangkutan tidak akan pernah punya sifat munafik, dan dia tidak akan pernah jadi orang munafik sampai dia mati. Di akhirat dia tidak akan pernah merasakan neraka walau satu detik. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa ini piala. Berlombalah anda wahai para lelaki. Sholat 40 hari 40 malam. Setelah itu Ustaz, bagaimana kalau kami meninggalkan sholat terlambat-lambat dan masbuk? Takkan pernah terjadi. Kenapa demikian? Ngaji aja orang di masjid, dada anda sudah bergetar itu. Anda sudah rindu untuk mengejar masjid. Itu buah daripada perjuangan lulus 40 hari 40 malam itu. Maka ini tugas kita semua. Siapapun kita, kejar berjamaah ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kejar berjamaah di masjid. Ngaji orang, kita udah tinggalkan aktivitas kita. Orang azan, kita udah di masjid, kita sempat tahiyatul masjid, kita sempat sholat sunat qabliyah, dan nanti kita bersama dengan imam, lalu kita sempat zikir yang sempurna, lalu berdoa, lalu sholat
Sunat ba'diyah, lakukan itu selama 40 hari. Bapak dan kita semua akan dipantaskan oleh Allah menjadi pejuang-pejuang yang sukses di akhir zaman ini. Dan nanti setelah itu Bapak akan merasakan ringan untuk tahajud, ringan untuk duha, ringan untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Lalu berikutnya wa'atuz zakah. Orang-orang yang sudah memiliki kapasitas berzakat, keluarkan zakatnya. Yang belum memiliki kapasitas untuk berzakat, keluarkan infak sedekahnya. Jadi di samping sholat, rajinlah bersedekah, kuatlah berinfak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sekarang ini, akhir-akhir ini saya yakin Bapak Ibu merasa heran, kok di mana-mana setiap ada acara keagamaan pasti ada penggalangan dana ya, betul tidak? Betul tidak? Kadang-kadang orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit jijik dia tuh. Allah, ujung-ujungnya penggalangan dana tuh. Ujung-ujungnya penggalangan dana, apalagi judul flyernya adalah siapkan infak terbaik. Udahlah, nak saya datang. Itu memang cara Allah di akhir zaman ini, karena ternyata paket yang membuat kita sangat kuat, lahir batin kita, mentalitas kita, dan kejiwaan kita, fisik kita, paketnya adalah disiplinlah sholat berjamaah dan kuatlah berinfak bersedekah. Walaupun keadaan sulit ekonomi kita, walaupun keadaan sempit, berapa kita mampu. Setiap ada penggalangan dana, kita harus paling di depan. Walaupun kita hanya memberi seberapa kita sanggup. Kalau orang kaya hanya sanggup memberi 10 sak semen, menurut Allah itu sudah pilih, itu sudah bakhil. Tapi orang miskin dia tak sanggup 10 sak semen, dia hanya sanggup setengah sak semen. Itu pun menurut Allah sudah sangat besar nilainya. Rutinkan terus. Ada penggalangan dana untuk Palestina, terjun. Ada penggalangan dana untuk Rohingya, ikut. Ada penggalangan dana untuk bencana Ambon, ikut. Ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, untuk mengirim dai-dai ke bulan puasa. Ada penggalangan dana untuk yatim piatu, ada penggalangan dana untuk dan segala macamnya. Ikut. Jangan sampai nama kita tidak tertulis di situ. Jadi dua ini bersamaan ya. Salat berjamaah 5 waktu di masjid dan kuat berinfak, bersedekah, berwakaf. Lakukan itu, Pak. Ini penguat jiwa di akhir zaman. Ini pelindung dan pembenteng kita yang paling sempurna. Datang pun ke medan ini, semoga Allah lindungi kita. Virus corona menyebar di mana-mana. Bapak Ibu, insya Allah dalam garansi Allah. Dalam garansi Allah. Antara solat kepada solat dikerjakan dengan benar dan tepat. Apalagi solatnya awal waktu bersama dengan imam, tak ketinggalan takbiratul ihram. Sehebat apapun virus corona, Bapak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami yang ibu-ibu bagaimana Ustaz? Kami kan tidak wajib berjamaah ke masjid. Lalu bagaimana kami Ustaz? Jawaban untuk ibu-ibu, satu, betul, ibu solatnya di rumah lebih utama daripada ke masjid. Tapi kalau ibu pergi genjar ke masjid nggak apa-apa. Bagi ibu, ganti solat berjamaah di masjid adalah on time di rumah. Apa namanya, Bu? On time di rumah. Ulangi. On time. Tepat waktu, itu maksudnya. Hayya 'alas shalah. Kumandang azan di masjid, ibu sudah di atas sajadah, Bu. Gitu yang dimaksud ya. Kegiatan ibu yang lain dipending dulu. Pending dulu semuanya. Mau masak atau sedang masak, matikan dulu kompornya. Sedang ribut anak-anak, kondisikan anak-anaknya. Ini 10 menit lagi mau azan ini. Kondisikan dulu anak-anaknya. Apapun yang bisa mengganggu, semuanya dikondisikan dulu. Sehingga ketika azan, ibu sudah di atas sejadah. Ibu sudah sempat sholat sunat qabliyah. Dan ibu sudah melaksanakan sholat sunat wudhu sebelumnya. Lalu ibu sholat tepat waktu. Kalau ibu mau ke masjid, nggak boleh dilarang, kata Rasulullah. La tamnawi ma'allahi masajid Allah. Jangan kamu larang para ibu-ibu yang ingin ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jangan dihalangi. Biarkan mereka pergi. Wa sholatuhunna fi buyutihinna khairul lahunna. Tapi mereka sholat di rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Oke? Ini amalan kita. Masya Allah, Pak. Tertarik tidak Bapak Ibu? Tidak pernah jadi munafik sampai mati. Tertarik tidak? Tapi ini urusannya kejujurannya dengan Allah lah ya. Kalau merasa kita, ya Allah